Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Sehat, Bu. syukur, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta Andini Marista pimpin doa ya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Nak Andini. Iya, Bu. Nak Andini, apakah ini hadir semua atau ada yang sakit atau ada yang tanpa keterangan? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Semangat terus ya. Ya, langsung saja, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyusun kerangka teks ceramah. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah mengonstruksi teks ceramah. Untuk bisa berceramah dengan baik, alangkah baiknya apabila kita menyiapkan teks, tertulisnya terlebih dahulu. Kita menyiapkan bahan-bahannya agar penyampaian materi ceramah bisa bisa lebih lancar dan menarik. Oke, yang pertama menentukan topik. Beberapa topik yang dapat kita jadikan bahan ceramah adalah pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, masalah pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Halo, apakah suara Ibu terdengar? Mohon maaf, Bu, suara Ibu tidak jelas. Oke. Apakah ini terdengar? Halo. Iya, Bu. Sudah kedengaran, Bu. Oke. Sudah kedengaran, Bu. Ya. Baik. Ibu ulang saja ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengonstruksi teks ceramah. Untuk bisa berceramah dengan baik, alangkah lebih baiknya apabila kita menyiapkan teks tertulisnya terlebih dahulu. Kita menyiapkan bahan-bahannya agar penyampaian materi ceramah bisa lebih lancar dan menarik. Yang pertama adalah menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, masalah pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ada 2 macam tujuan dalam merumuskan tujuan ceramah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, informatif, yang kedua mengaruhi, persuasif, dan yang ketiga menghibur atau rekreatif. Yang pertama, ceramah informatif. Ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar, misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, ceramah persuasif, ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya,
ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga, ceramah rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing pendengar tertawa. Yang kedua, tujuan khusus. Ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Topik, keragaman budaya daerah, tujuan umum, informatif, memberitahu. Lalu tujuan khususnya, pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dan yang kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai. Topiknya adalah manfaat penghijauan. Lalu tujuan umum, persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya, pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. 2. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Ya, sudah paham semua ya. Lanjut, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan A. Mengkaji bahan secara kritis, ya, B. Meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audiensi, C. Meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, D. Menyusun sistematika bahan ceramah, dan E. Menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Lalu, topik umum spesifikasi topik dasar pemilihan. Susunlah tujuan umum dan tujuan khusus dari topik yang telah kamu tentukan itu. Sajikanlah kegiatanmu itu ke dalam format berikut. Topik tujuan, lalu umum khusus. Susunlah kerangka untuk topik ceramah yang telah kamu rumuskan itu. Isi dan sistematika kerangka harus sesuai dengan tujuan yang telah kamu buat. Mintalah saran kepada teman-temanmu dalam penyusunannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Topiknya, yang pertama adalah pembuka, tesis, atau pengenalan isu. Yang kedua, isi, atau rangkaian argumen. Yang ketiga, penutup atau penegasan. Lalu kesimpulan. Maaf. Ya, untuk materinya, Ibu cukupkan sampai di sini. Sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, sudah paham semua ya. Nah, untuk tugasnya sudah Ibu posting di Google Classroom. Lalu tenggatnya Ibu hanya memberikan 2 hari pengerjaan. Silakan dikerjakan. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan?
Oke, tidak ada, maka Ibu sendiri yang akan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah mengonstruksi teks ceramah. Untuk bisa berceramah dengan baik, alangkah lebih baiknya apabila kita menyiapkan teks tertulisnya terlebih dahulu. Kita menyiapkan bahan-bahannya agar penyampaian materi ceramah bisa lebih lancar dan menarik. Yang pertama menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, yang keempat menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Baik, untuk tolong Nah Anastasia pimpin doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Nah Anastasia. Baik, Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.